bersama Bapak Agus Naibaho, pimpinan dari media Harapan Rakyat. Kita mau nanya dikit kepada beliau. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Kita mau tanya-tanya sedikit nih, Pak, tentang Harapan Rakyat nih. Boleh. Kita kan tahunya Harapan Rakyat nih sudah kurang lebih 16 tahun ya, Pak ya? Ya 17 tahun. 17 tahun berarti udah ABG nih, Pak ya. Udah punya KTP berarti kan ya. Udah hampir mau punya KTP. Udah hampir 2 bulan lagi. 2 bulan lagi betul. Cuman dari 17 tahun ini kita pengen ngulik sedikit nih, Pak, tentang perjuangan Harapan Rakyat tuh dari mulai seperti apa sih, Pak, sampai udah mau ABG begini, Pak? Ya, memang dulu kita dirikan ini tahun 2004. Ya, di situ galak-galaknya media lah. Ya. Masih bisa bebas, hanya punya SIUP, bisa pakai PT, yang punya badan hukum. Tapi berjalannya waktu mulai diperbaiki oleh Dewan Pers karena banyaknya media yang kurang kurang kredibel ya. Jadi dihususkan media itu harus punya PT khusus untuk media pers percetakan pers. Jadi tidak boleh gabung lagi dengan kontraktor. Itulah ya, kita ikuti sesuai dengan permintaan Dewan Pers. Ya, dengan berjalannya waktu, ya tahu sendirilah media mingguan itu kan dia nak tirikan juga. Betul. Tapi karena kita memang udah habitatnya di sini, ya tetap kita pertahankan. Banyak juga rekan-rekan kita yang pada tutup. Tapi alhamdulillah media kita Harapan Rakyat masih bisa bertahan lah. Walaupun terseok-seok. Ya, istilahnya kalau dibilang untung tidak ada untung lah. Tapi karena kita udah memang apanya di sana mau cari kerjaan, apalagi kita udah memang darah wartawan ya. Ya. Akhirnya kita terus bisa meningkat sampai 2007 masih rugi terus kita. 2007 dari 2004, 2008 mulai surplus. Bisa lah, tidak mengurangi modal lagi. Sudah bisa pas-pasan ya. 2009 2010 ya mulai kita menikmati lah. Sampai 2011 2012. Tapi dengan adanya pilkada serentak, nah di situ kita media minggu ini Harapan Rakyat sangat terasa benar. Tidak ada lagi iklan, wartawan di daerah juga tidak dapat tulisan. Ya, keuntungan bisa dibilang ya kembali lagi seperti awal. Tidak ada keuntungan lagi. Dengan banyaknya peraturan lagi dari Dewan Pers, wah harus punya persyaratan faktual administrasi. Padahal sudah terdaftar di Dewan Pers. Harus ada lagi semua yang diminta, punya BPJS, gaji wartawan, semuanya harus dipenuhi. Ya mau tak mau kita harus mengikuti juga. Bisa dibilang ya mengurangi media-media yang kurang kredibel juga. Jadi abal-abal ya mungkin ya. Iya, memang kita tidak pungkiri lah ya. Banyak juga rekan-rekan kita yang wartawan yang penting dapat kartu udah bisa bebas jalan ke sana kemari. Memang ada bagusnya yang dibilang Dewan Pers wartawan itu harus profesional. Ya, kita memang ngakuin itu. Tapi dengan adanya pilkada serentak ini kita nggak dapat iklan lagi dengan tulisan-tulisan wartawan dari daerah. Padahal yang kita harapkan dulu setiap minggu ada pilkada di daerah dan masing-masing kan. Kita bisa dapat iklan, bisa dapat tulisan, visi dan misi dari para calon-calon bupati ataupun gubernur. Tapi dengan
sekaligusnya di pilkada itu ya tidak dapat lagi seperti sekarang itulah 270 pilkada yang akan datang. Ya paling kita dapat iklan sekali. Apalagi kan seharusnya udah 270 kali kan kita dapat, ini jadi dapat sekali ya. Sekali. Borongan. Ya banyak lah. Sekarang kita terasa jadi pendapatan itu udah jauh berkurang. Kalau bisa kita pertahankan terbit terus dengan uang pas-pasan ya masih beruntung lah. Nah, selama 17 tahun ini pernah nggak ada hal yang paling membuat kita sedih atau apa, buat kita sakit hati atau apa di dalam menjalankan harapan rakyat ini? Sebenarnya sih kalau dibilang sedih tidak ya. Ya karena kita memang udah enjoy di media ini ya, tetap aja. Atau hal yang paling menyusahkan itu selama 17 tahun ini? Yang paling menyusahkan sekarang sebenarnya yaitu tadi yang saya bilang itu pilkada serentak, jelas mengurangi pendapatan. Kedua, dengan adanya COVID-19 ini, Corona ini ya kita tidak bisa terbit. Sudah 3 bulan kita nggak terbit karena nggak ada angkutan. Kita terbit, Pemda juga tutup di daerah, kan? Kita padahal koran kita hanya laku ke Pemda, pemerintahan, karena kita sosial kontrol untuk pemerintah. Jadi dengan adanya permintaan dari daerah, nggak usah masuk dulu koran ke sana, kita tidak bisa terbit. Penerbangan juga tidak ada. Begitu juga yang naik bis, kita kirim koran, contohnya ke Surabaya, ke Bandung, susah. Tapi yang paling susah penerbangan itu, yang nggak bisa kita kirim koran lagi. Kargo nggak ada berarti, kargo ke sana? Kargo sebagian ada, tapi sebagian nggak ada. Pesawatnya yang susah. Susah. Kargonya bisa terima, tapi belum tentu dia berangkat. Nah, jadi lebih baik kita stop dulu lah. Jadi udah 3 bulan kita tidak terbit. Jadi terasa juga, apalagi rekan-rekan kita wartawan di daerah udah sangat mengeluh ya. Berarti selama 17 tahun ini baru kali ini mungkin hal yang paling susah tuh harapan rakyat. Paling susah ya inilah tahun ini. Ya COVID-19 ini. Murni kita tidak ada pemasukan. Untung aja kita dibantu dengan online harapan rakyat juga kan. Ya itu bisa lah rekan-rekan kita yang di daerah bisa bikin berita. Ya, itu tidak begitu banyak membantu. Sedikit ya. Jadi bisa dibilang harapan rakyat selama mulai terbit dari awal merasakan susahnya sampai 4 tahun, 5 tahun, merasakan enaknya sampai 10 tahun. Ya ini kena lagi nih yang tahun-tahun terakhir ini. Tahun ke-17 ini kita memang terasa benar sih. Ya mudah-mudahan aja lah Corona ini cepat berlalu ya. Amin. Bisa kita terbit lagi. Kalau enggak 3 bulan lagi kita nggak bisa terbit, bisa tutup kita. Tutup, udah pasti tutup. 3 bulan lagi kita tidak bisa terbit, udah pasti tutup lagi. Bubar jadinya. Ya kita hanya mengandalkan online lah. Disitulah titik nadir. Saya udah pusing juga ini. Pusing juga. Semua udah pada menuntut. Nah kalau terkait Pak Agus kan berkecimpung di dunia media kan Pak ya? Iya. Otomatis sedikit banyak mengetahui dong pergerakan pemerintah dalam memiliki kebijakan itu kan. Nah menurut Bapak ini pemerintah ini dalam penanganan COVID ini seperti apa sih Pak? Sebenarnya kalau kita lihat ya pemerintah sangat berusaha ya untuk menangani konflik Corona ini. Wabah virus 19 ini kan. Ya, kan bukan hanya Indonesia, mendunia kan. Kalau nggak salah informasinya 212 negara. 112 atau 212 negara itu ya. Imbasnya ke kita, penanganan pemerintah sudah sangat berusaha, tapi udah 3 bulan ini peningkatannya masih menaik. Menurut berita dari gugus tugas COVID-19 masih menaik juga. Padahal PSBB sudah dibikin udah
hampir 1 bulan ya. Ini diperpanjang lagi. Tapi udah mau dibuka lagi, sudah dibuka ya, new normal. Seperti apa ini? Penanggulangan apa ini? Kayaknya kurang, bisa dibilang kurang tepat penanggulangan bantuan sosial itu. Kurang tepatnya dari apa ya tuh? Banyak kan kita lihat berita-berita di TV itu banyak nggak terdaftar, padahal seharusnya terima, tapi nggak terima. Yang sebagian aturan tidak menerima jadi menerima. Ya banyak juga permainan. Gimana caranya pemerintah nak menanggulangi ini? Masih semrawut lah ya. Masih semrawut lah. Coba kita lihat contohnya pembagian sembako itu. Ya seharusnya nggak usah sembako dibagikan lah. Lebih baik rekening yang dicek lah per RT, RW kelurahan, siapa lah yang perlu membutuhkan benar-benar ya. Ya udah bikin aja rekeningnya. Jadi uang itu langsung kan. Ini coba kita lihat. Biaya plastik. Bikin tas lagi bermerek. Ya yang pabriknya itu yang diuntungkan. Kumpul lagi beberapa orang itu yang mengumpulkan itu, membagi-bagi itu. Kalau uang kan langsung kan, kayak BLT itu kan. Dicek lah per RT. Jadi tepat, nggak bisa keliru itu. Kalau langsung dicek rekening-rekening warga seperti RT kita lah contohnya kan, berapa sih RT kita, paling berapa ratus keluarga, ya dicek lah siapa yang benar-benar di situ. Ya udah bikin rekeningnya, pemerintah langsung drop sih. Tapi yang dibagi di situ apa? Indomie 5, ya. Beras 8 kilo, 5 kilo, kan? Densis, sarden itu ya. Sarden, sabun, masker, terus tolak angin 5 biji. Ketawa saya nggak di sini waktu diantar kan. Jadi itulah, kalau menurut saya penanggulangan pemerintah masih kurang pas, masih banyak keluhan masyarakat, nggak tepat sasaran. Ya di bansosnya ini. Nah, harapannya sendiri selain tadi keluhannya kan terkait penanganan pemerintah, penanganan COVID-19 itu kan, COVID-19. Ini harapan Bapak sendiri nih selaku masyarakat nih terhadap pemerintah, apa sih dari pemerintah ini harapannya? Ya harapan kita ya benar-benar pejabat ini dari presiden sampai yang berwenang untuk mengurusin pemerintahan ini dan menanggulangi corona ini ya berjalan lah coba, jangan dibikin kesempatan dalam kesempitan ini kan, kesempatan dalam masalah cari uang ya. Ya mudah-mudahan lah kita ikut berdoa lah, jangan sampai banyak korupsi nanti gara-gara penanggulangan ini. Kan bukan duit sedikit itu untuk menanggulangi masalah ini. Padahal kalau disurvei itu banyak juga yang menjerit-jerit itu. Nah, ini setuju atau tidak nih? Saya meminta jawabannya setuju atau tidak. Penanganan COVID ini ada unsur politik. Dari semula sebenarnya tidak ada. Kalau menurut saya ya, saya ikutin terus perkembangan. Dari semula tidak ada sebenarnya. Tapi kalau kita lihat terakhir ini, kayaknya udah mulai politik juga. Udah mulai politik juga ini. Kayaknya menjatuhkan presiden juga kayaknya ada. Ada. Ya, kayaknya menekan, janganlah menjatuhkan ya, menekan terus ya. Menekan terus. Padahal kalau kita lihat sebenarnya kalau hanya pribadi presiden ya benar-benar dia tulus untuk berbakti ke masyarakat ini. Kalau kita lihat ya dari dulu. Tapi kayak lawan-lawan politiknya ini dengan tidak, ya menurut saya ya mudah-mudahan salah. Ya. Tapi ini udah ada banyak unsur politiknya sekarang ini, udah banyak. Contoh aturan lain menteri yang mengatakan lain menteri di sana. Nggak sepaham dulu. Kenapa bisa begitu, Pak? Nggak satu komando. Nggak satu komando ya sampai ke daerah. Padahal kan harus satu komando, dari presiden itu sampai ke daerah harus satu komando ya. Ini ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Ya sama mereka aja udah mulai ini lah. Ini kesannya semua mereka aja gitu ya. Iya, kayaknya menunjukkan supaya begini saya, supaya begini, padahal ya walaupun kita begini kan bisa juga menilai ya dari berita-berita itu ya. Walaupun kita nggak masuk di politik, tapi kan dengan kita pengetahuan kita selama ini bagaimana pemerintahan ini
memang jelas kalau terakhir ini sudah ada unsur politiknya, apalagi sudah digadang-gadang untuk 2024. Ya. Berarti setuju? Setuju, saya setuju. Ini sudah ada unsur politiknya. Menurut saya. Ya. Ya. Nah, kalau Anies sendiri ini, Gubernur DKI, penanganannya di DKI seperti apa, Pak, yang Bapak tahu? Kayaknya kalau Anies menurut saya kurang mampu menangani. Kurang mampu menangani. Walaupun dia bilang sudah disiapkan berapa, 5 triliun itu. Ya buktinya masyarakat di DKI, seperti yang saya bilang tadi kan, masa di satu daerah di Menceng itu nggak kebagian itu, banyak orang susah juga. Padahal kalau berita yang kita dapat ada dari sosial, dari DKI, kan, dari presiden, kan sudah ada bantuan itu. Padahal mereka sekalipun belum dapat. Tapi untuk penanganan COVID-19 di DKI kurang ini, gubernur kurang tepat sasaran. Ya menurut saya. Nah nih terkait media nih, itu wartawan banyak gak yang ngeluh ke redaksi selama COVID-19 ini? Ya itu Pak sudah jelas banyak lah yang hampir semuanya mengeluh karena kita tidak terbit. Betul. Kan? Betul. Dari mana dia dapat uang? Betul. Kan hanya dari tulisan itu dia dapat uang. Kalau dia ada bikin berita, ya dia dapat uang dari berita itu. Iya. Ya kan? Ya mungkin ada iklan apa namanya, hari-hari libur, kan? Betul. Ada pemanya advertorial, ada pembangunan di situ, kan? Ya mungkin tulisannya sekali dia tulisan bisa dapat 200.000, 300.000. Ya ini udah 3 bulan kita tidak terbit, udah jelas lah dia nggak prihatin juga kita kan. Ada itu enggak seperti misalnya inisiatif redaksi berupa bantuan atau redaksi memberikan rekomendasi kepada wartawannya, coba begini, coba begitu itu selama COVID-19 ini biar mereka tuh misalnya bisa jalan, tetap masih bisa cari berita. Ada nggak kasih redaksi? Ya seperti kita di Harapan Rakyat, karena kita punya online, ya online aja lah dimanfaatkan. Ya untuk seluruh wartawan. Iya. Siapa yang bisa di daerahnya bisa masuk online, ya itulah dimanfaatkan. Ya adalah untuk nambah-nambah apanya kan. Karena setiap pemerintah daerah itu kan kalau dia ada beritanya, itulah yang dikasih sebagai uang publikasi. Uang publikasi ya. Tapi kan memang seberapa sih? Keseharian apa nih selama COVID-19 ini? Saya? Nah, ya bisa dibilang selama COVID-19 ini saya vakum di rumah, tidak kemana-mana. Sesuai dengan aturan juga kita nggak bisa keluar-keluar, ya. Kan? Ya paling keluar ke pasar, ke gereja aja nggak bisa. Jadi apa bisnis seharian nggak ada, sama sekali nggak ada. Ngomong cucu paling. Jaga cucu lah jadi. Hanya itu aja berarti seharian itu, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, memang vakum. Kita punya media Harapan Rakyat ini memang vakum lah selama udah 3 bulan lah kita tidak terbit. Itu berapa puluh juta tuh yang kebuang tuh ya. Boleh dibilang seperti itulah ya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga kita berharap COVID-19 ini segera selesai ya Pak ya. Oke, terima kasih ya. Kita berdoa lah supaya bisa selesai masalah ini dari Indonesia. Supaya kita bisa terbit lagi. Siap, amin.